Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan satu kajian tentang tata cara dan juga manfaat melaksanakan sholat syuruk. Ada juga yang mengatakan sholat Isra, dan ada juga yang mengatakan sholat awal duha. Sholat syuruk, sholat Isra, sholat awal duha itu adalah sholat yang sama saja. Satu sholatnya, cuman beda namanya saja, nama penyebutannya. Tapi sholatnya satu. Syuruk, Isra, awal duha itu adalah sholat yang satu. Isra itu artinya pergeseran matahari dari tempat terbit, yaitu masyrik, menuju daripada tinggi satu tombak. Itu adalah Isra namanya. Jadi pergeseran matahari itu disebut Isra. Nah, pada saat matahari berada di posisi satu tombak tingginya, itu namanya syuruk. Nah, sedangkan sholat syuruk atau sholat Isra ini adalah sholat yang dilaksanakan setelah terbitnya matahari. Nah, kalau Imam Syafi'i lebih menyarankan untuk kita melaksanakan sholat syuruk itu saat matahari sudah tingginya satu tombak. Nah, ini pun waktu pergeseran matahari dari tempat terbitnya yaitu masyrik sampai tinggi satu tombak ini. Ini adalah waktu sholat yang dilaksanakan daripada sholat awal duha. Nah, jadi sholat syuruk, sholat Isra, awal duha itu sama saja, tapi hanya beda penyebutan namanya. Nah, sholat duha ini sebenarnya terbagi menjadi tiga kalau menurut waktunya. Nah, sholat Isra dan sholat syuruk ini adalah bagian daripada sholat duha dan letaknya di awal duha. Karena kalau menurut pembagian sholat duha menurut waktu, ada namanya awal duha, ada yang namanya pertengahan duha, ada yang namanya akhir duha. Nah, ketiga sholat ini dalam waktu yang berbeda ini berbeda standar rakaat yang dilaksanakan dan juga berbeda pahala dari masing-masing waktu duha tersebut. Nah, mungkin nanti di pertemuan yang lain akan kita bahas masalah sholat duha ini lebih terperinci lagi. Cuman untuk saat ini kita fokuskan dulu membahas tentang masalah sholat syuruk, Isra atau awal duha. Bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat syuruk, Isra atau awal duha tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 586. Man shalal ghadata fil jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang namanya sholat berjamaah itu kita laksanakan di masjid. Maka syarat yang pertama adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Cuman ada yang mengatakan, Ustaz, bahwa yang namanya kita sholat di rumah pun asal berjamaah itu mendapatkan juga untuk syarat sholat syuruk. Nah, memang minoritas ulama ada yang mengatakan dapat, tapi dengan syarat bahwa mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah itu dikarenakan uzur. Seperti pada saat kita pandemi ini, kita mau keluar rumah takut
Nah, maka itu uzur, maka kita sholat berjamaah di rumah. Nah, atau mungkin karena sakit, atau mungkin ada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Mungkin kita memiliki anak kecil yang harus diurus, atau kepentingan-kepentingan darurat yang tidak bisa ditinggalkan yang menurut syariat itu adalah uzur, maka dia sholat berjamaah di rumah, maka mendapatkan syarat untuk melaksanakan sholat syuruk, isra atau awal duha. Nah, ini syarat yang pertama, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang paling utama menurut mayoritas ulama. Tetapi boleh di rumah kalau memang ada uzur, uzurnya uzur syar'i, maka minoritas ulama berpendapat masih mendapatkan. Lalu yang kedua, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian syarat yang kedua, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah tersebut, kita duduk di tempat kita sholat tadi sambil berzikir kepada Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbitnya matahari setinggi tombak. Sebab Imam Syafi'i menganjurkan untuk kita melaksanakan sholat syuruk itu lebih afdalnya nunggu sampai setinggi tombak. Walaupun ada yang mengatakan sholat syuruk asal dia sudah bergeser saja dari tempat terbitnya, maka dia boleh untuk melaksanakan sholat syuruk atau isra. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, isra adalah pergeseran. Jadi pada waktu matahari sudah bergeser naik dari masyrik, dari tempat terbitnya, maka itu sudah mulai masuk waktu syuruk. Tapi Imam Syafi'i mensyaratkan kita lebih baik kita tunggu sampai setinggi tombak. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya duduk itu harus di tempat sholat kita, tidak boleh bergerak, tidak boleh berpindah. Misal kita imam kita habis sholat lalu mau melaksanakan sholat syuruk, maka kita tidak boleh pindah dari tempat imam tersebut. Kalau kita pindah dari tempat imam, maka syarat syuruknya batal. Nah, kalau pendapat daripada ulama sebagian, mayoritas, maka ini adalah sesuatu yang mempersulit diri sendiri untuk melaksanakan sholat syuruk. Karena hadis Rasulullah SAW di riwayat lain tentang sholat syuruk ini, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalal ghadata fil jamaah aw fil masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams." Kata yaq'udu ini adalah fi'il mudhari'. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan yaq'udu. Kalau hadis riwayat At-Tirmizi 586 qa'ada. Maka kalau qa'ada memang pendapat ulama itu adalah duduk di tempatnya. Tetapi ada riwayat lain yaq'udu. Kalau yaq'udu artinya fi'il mudhari', artinya dia fleksibel. Jadi bagaimana pengertiannya? Asal dia tidak keluar dari tempat dia sholat. Di mana tempat dia sholat? Masjid, maka dia tidak keluar masjid. Di mana dia sholat? Di rumah, karena uzur syar'i tadi, maka jangan keluar rumah. Nah, maka batasannya adalah masjid, jangan keluar masjid. Terkecuali ada uzur syar'i juga, misalnya kita batal, maka mau ngambil wudhu, boleh kita keluar, habis wudhu kita masuk lagi. Maka dibolehkan kita keluar kalau memang ada uzur syar'i. Nah, jadi tidaklah harus kita duduk di tempat kita sholat tadi, tapi pengertiannya adalah kita berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, itu kita duduk di tempat daripada kita sholat tadi, yaitu masjid, tidak boleh keluar. Nah, yang namanya zikir tidaklah harus kita subhanallah, subhanallah, kalimat thayyibah saja, tidak. Tapi zikir banyak, ada yang namanya Al-Quran, boleh baca Al-Quran, boleh kita membuka pengajian, boleh majelis ta'lim. Nah, itu yang paling asik, tidak terasa tahu-tahu sudah masuk waktu syuruk. Karena jarak waktu antara sholat subuh sama syuruk ini bisa sampai sejam 15 menit sampai sejam 30 menit. Jadi lama juga. Jadi kalau kita sambil bertaklim, bermajelis taklim, maka itu lebih mudah terasa dan lebih ringan
dan itu pun merupakan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir tidak haruslah subhanallah subhanallah, tidak. Boleh juga kita melaksanakan baca Quran, baca-baca kitab, atau juga bermajelis taklim. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan syarat yang kedua tadi, yaitu kita duduk sambil berzikir di tempat kita sholat tadi sampailah matahari terbit. Kemudian syarat yang ketiga, summa shalla raka'ataini, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, itu yang namanya sholat sunnah syuruk, sholat sunnah isra, atau sholat sunnah awal duha. Nah, mungkin niatnya pun boleh kita usolli sunnatal isra raka'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatas syuruk raka'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh. Ketiga-tiga niat itu boleh. Karena sudah melaksanakan syarat yang 3 tadi. Nah, jadi yang pertama tadi sholat berjamaah, yang kedua duduk sambil berzikir sampai terbit matahari, yang ketiga kita sholat yaitu sholat syuruk, sholat isra, atau sholat awal duha. Nah, kalau ketiga syarat ini sudah kita laksanakan, maka apa kata Rasulullah? Fakanat lahu ka ajri hajjati wa umrati tammah. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan haji dan umrah, sempurna. Nah, perlu digaris bawahi bahwa yang namanya kita sholat syuruk hanya mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Bukan berarti kita telah umrah atau sudah haji. Maka orang yang melaksanakan sholat syuruk bukan berarti dia sudah gugur kewajiban hajinya. Dia masih melaksanakan daripada haji kalau memang dia mampu, wajib masih. Kewajibannya tidak gugur. Jadi sholat syuruk, isra, atau awal duha ini adalah sholat yang hanya mendapatkan pahala sama dengan haji dan umrah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan bersama, dapat memotivasi kita untuk selalu mendapatkan pahala haji dan umrah setiap hari kalau memang bisa, atau mungkin 1 minggu 1 kali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.